pada saat Raja Banjarnya bernama Sultan Adam Al-Sikubilah, dia adalah kursi kerajaannya yang Ini asli, Bu. ini replikanya Pak. Yang aslinya ada di Museum Nasional. Jadi keadaan kursi aslinya seperti ini Pak. Sudah tidak bisa memang kalau di gambar Sultan Adamnya seperti ini. Iya, jadi ini replikanya Pak ya. Nah, kemudian itu adalah Ketopong Raja Ketawaringin. Kenapa kita ada Ketopong Raja Ketawaringin? Itu karena Ketawaringin pada waktu itu kita peluasan kerajaan Banjar itu sampai ke Kaltim, sampai dengan adanya kerajaan Tenggarong. Ya, jadi itu. Kaltim ini adalah naskah perjanjian VOC Belanda. Ya. Nah, pada waktu itu adalah kesultanannya ada Tamjidillah. Ya. Nah, ini salah satu isi daripada naskah ini bahwa wilayah kerajaan Banjar itu diserahkan oleh Belanda. Kemudian jadi kita ini sepertinya kerajaan Banjar itu seperti boneka. Karena pemerintahannya dikuasai oleh Belanda, tapi kita menjalankan yang di dalam aja. Jadi seperti ladang-ladang ladang lada apa itu dikuasai ya di sama dia. Nah, jadi kita harus ini. Gitu. Nah, di tangan ini adalah stempel yang pada waktu itu rajanya Sultanat Tamjidillah. Ya. Jadi cucu dari Sultan Adam. Yang kuburnya di makamnya yang di Magar itu. Tamjidillah itu kalau membaca di buku dan mendengar seminar-seminar budayawan itu dibuang ke Jawa Pak. Setelah dia menduduki kerajaan 1 tahun, kemudian dibuang oleh Belanda ke Jawa. Yang makamnya di Magar itu siapa? Itu pemberian dari Belanda dianggap orang-orang yang berjasa dalam kerajaan Banjar itu. Karena kan pada waktu itu Belanda kan sudah turut campur dalam tata kerajaan. Ya. Nah, kemudian di situ ada prasasti Undang-Undang Sultan Adam. Nah, Undang-Undang Sultan Adam yang salah satunya adalah itu sangat ditaati oleh rakyat orang-orang Martapura, mungkin sampai sekarang masih gitu ya. Jadi salah satunya bagi pria dewasa apabila tidak melaksanakan sholat Jumat itu akan dikenai denda. Nah, jadi kan itu tuh pada waktu kerajaan Banjar. Nah, ini terbukti dengan adanya cerita Datu Sanggul. Nah, Datu Sanggul itu tiap Jumat dia tidak pernah melaksanakan sholat di kerajaan Banjar, tetapi dia di Mekah, gitu. Nah, di Mekah itu. Jadi habis karena harta bendanya Datu Sanggul itu untuk membayar pajak, padahal dia tidak melaksanakan di situ, sedangkan melaksanakan Jumatnya di daerah dengan ada kewaliannya itu dia. Jadi minta ambilkan buah kasturi maku ini itu katanya yang masih sebelah kiri. dalam ada. Jadi yang membuktikan itu kesannya Sultan Arso tadi. Bukan Sultanan Banjar yang ada punya Tamjidillah ini. Tamjidillah. Seherul Saleh ini kan? Iya. Kalau ini juga Pak, tapi ini kesultanannya dulu seperti yang kita dulu Pak. Cuman yang ini baru ini adalah ini baru ini. Iya. Dari kerajaan Pagatan ya. Jadi Raja Pagatan yang terakhir bernama Arung Abdurrahim. Nah, ini beliau ya pada tahun 15 berapa? Arung itu apa? Ya, Bu, Arung itu kan model seperti ininya. Seperti gelar kerajaan ya Arung. Iya, jadi itu foto keluarga. Jadi kenapa kita di sini ada seperti orang Bugis dari Mandar dan suku Angin. Itu pada waktu kerajaan Banjar ada itu orang-orang Sulawesi. Kalau Damang itu apa, Bu? Damang katanya ada damang gelar damang itu pada waktu kerajaan Banjar masih jaya-jayanya, jadi orang-orang Sulawesi itu di daerah sana di Sulawesi itu perang saudara, akhirnya dia yang melarikan diri ke Kalimantan Selatan, kemudian dia membentuk kerajaan kecil namanya Raja Pakatan. Jadi istana Raja Pakatan sekarang juga sudah tidak ada karena mereka bermukim itu di pesisir pantai. Jadi kalau Senjata apa, Bu? senjata di sini ada ya. Coba lihat di sini. Keras. Peninggalan kerajaan Pagatan. Jadi lihat aja itu. Oh iya. Saya nggak bawa kacamata sih, coba dibaca aja. Ada labelnya kan? Iya. Tempat obat kah atau tempat apa itu?
tempat yang digunakan oleh pasukan Banjar melawan Belanda. Nah ini namanya Sungga. Sungga ini ditanam di anak sungai, ya. Nah pada saat Belanda akan merebut benteng Gunung Madang yang ada di Kandangan, itu dihalang-halangi oleh pasukan Antaludin dengan anak buahnya dengan memasang sungga di sungai ini. Nah Belanda yang lewat jembatan ini jatuh tertusuk sungga. Jadi sedangkan ini adalah bandul, orang Banjar yang tertangkap oleh Belanda itu kakinya dirantai, kemudian ujung kakinya supaya dia tidak bisa melarikan diri, ya. Berat. Ya. Kemudian di samping sana itu adalah, jadi salah satunya pemimpinnya adalah Pangeran Antasari. Nah ini latar belakangnya ya tadi tuh ya, benteng tambang batu bara tadi yang dari depan. Nah jadi mencetusnya perang Banjar itu diawali dengan penyerangan tambang batu bara orang Minasal yang terjadi pada tanggal 28 April 1859. Jadi ini pasukan mereka Antasari tidak menggunakan senjata modern, tetapi senjata tradisional. Salah satunya adalah peluru pitunang. Peluru pitunang itu dengan keyakinan, dengan mantra yang mantap dia bisa mencari menyasar musuhnya, mencari musuhnya. Kemudian di sebelah kapal perang Belanda yang namanya kapal perang Ambrus, ya. Dalam penyerangan ini dipimpin oleh Temenggung Surapati yang berada di perairan Barito. Nah, jadi kapal Ambrus ini sendiri dapat ditenggelamkan dan anak buah Belanda 93 orang meninggal. Nah, ditenggelamkan oleh Temenggung Surapati. Sampai sekarang bangkai kapal ini masih ada di perairan Barito, tepatnya di desa Lotatur antara Muara Tewek dengan Buntok. Ya. Nah, jadi sedangkan itu adalah mandor kepala suku. Ini suku Dayak yang ada di sana. Ada tombak itu 2 fungsi menjadi sumpit juga dan juga menjadi Dayak. Nah kemudian kalau di sini daftar kepala yang dikenai Banjar, siapa di antara rakyat Banjar yang bisa menangkap Demang Lehman sampai dengan Kertanegara itu diberi upah oleh Belanda. Jadi Demang Lehman sendiri itu adalah berapa golden? 2000. 2000 golden. Nah sebenarnya Demang Lehman itu tidak menyerah atau tidak matinya itu karena dia dihianati oleh temannya sendiri, dilaporkan kepada Belanda, kemudian ditangkap oleh Belanda, dia dihukum gantung. Nah, dihukum gantung. Setelah dia mati, kemudian kepalanya itu dibawa ke Belanda. Ya, sampai sekarang itu tengkorak Belandanya masih kepalanya masih ada. Kemudian di sini yang harga kepala yang paling besar adalah Pangeran Hidayatullah dengan Antasari dan Hidayat. Nah, Pangeran Antasari tadi itu dia meninggal karena penyakit cacar, ya. Kemudian dikubur di Bayan Begok di Purcahu. Sedangkan Pangeran Hidayatullah dia menyerah, kemudian ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Cianjur sampai meninggalnya 1995. Ya. Nah, sudah peperangan Antasari itu berakhir setelah digantikan oleh anaknya yang bernama Pangeran Muhammad Seman. Nah dari daftar ini ada 3 tengkorak kepala yang masih ada di negeri Belanda adalah Demang Lehman, Temenggung Jalil, dan Penghulu Rasid. Sampai sekarang jadi tengkorak kepalanya itu masih ada di negeri Belanda sampai sekarang tidak bisa diambil. Nah kalau ini tadi adalah Gunung Madang, lukisan Gunung Madang. Ini Demang Lehman, ini ada siapa nih? Aminullah. Ya. Nah ini tengah itu tadi bisa lihat. Nah itu Hidayatullah itu adalah sebenarnya cucu sah asli dari Sultan Adam, tapi digantikan oleh Tamjidillah tadi dari sana ya. Nah kemudian dia bergabung dengan Pangeran Antasari melawan Belanda. Kemudian di tengah ini Demang Lehman dalam keadaan terpasung, akhirnya dia digantung dan dengan Aminullah ini adalah pejuang perang Banjar kita di daerah Kapuas, Jawa, ya. Jadi itu bukan Kalingga dari India tidak Kaling. Jadi pesisir pantai timur Pulau Jawa. Jadi ini Raja Kaling ini mempunyai raja bernama Empu Jatmika. Ya, Empu Jatmika mempunyai anak 3 orang, ya. Empu Mandasana, Empu Mangkurat, dan Bambang Bungsu. Iya. Nah,
Jadi karena ini bukan raja, ya jadi Empu Jatmikali tidak di kerajaannya itu tidak ada raja lagi karena dia bukan keturunan raja. Dipastikan raja. Iya, tidak dikatakan raja. Jadi setelah sebelum meninggal Empu Jatmikali dia berpesan kepada Lamu Mangkurat bahwa kita bukan keturunan raja, jadi harus dicarikan raja yang menempati di negara Dipa tadi. Ya. Jadi pada waktu itu dia rajanya itu dibikinkan dari gangsa itu yang disembah di berupa raja. Padahal itu lama-lama dia tidak ini lagi, akhirnya mencarikan raja untuk kerajaan negara Dipa. Nah pada saat itu dia bermimpi, kemudian ada ditemukan suatu daerah yang ada ulaknya gitu ya, sungai. Nah, di situ nanti ada muncul putri katanya. Jadi putri ini mau diambil sebagai raja, tapi harus membuat dengan persyaratan harus membuatkan kain lagundi itu harus berapa dengan dibikin oleh dayang-dayang 40 dayang dalam 1 hari 1 malam gitu ya. Jadi setelah dia terbuat, akhirnya dibikin balai untuk ini. Nah muncullah raja tadi yang kita kenal dengan Putri Junjungbui. Jadi Putri Junjungbui. Nah Putri Junjungbui kemudian diangkat oleh Lamu Mangkurat sebagai raja di negara Dipa. Karena dia seorang putri, akhirnya dia tidak bisa memimpin negara Dipa itu sebagaimana mestinya. Akhirnya dia dicarikan suami, ya, dikawinkan dengan Pangeran Suryanata. Nah Pangeran Suryanata ini dari mana? Dari Majapahit. Ya. Perkawinan antara Pangeran Suryanata dengan Putri Junjungbui melahirkan 3 putra. Ya. Di antara 3 putra ini ada ini kawin tidak kawin, tapi 1 putranya yang ini tidak mau, Pangeran Dewangsa ini tidak mau kawin kepada siapapun kecuali kepada anak Lamu Mangkurat. Nah pada waktu itu Lamu Mangkurat belum punya istri, masih bujang ibaratnya ya. Jadi penasihat kerajaan. Jadi bagaimana? Akhirnya Lamu Mangkurat kawin dari Dayang Diparaja, ya, Dayang Diparaja. Dayang Diparaja ini anak seorang nelayan yang ada kalau orang nanti tahu di Tangga Ulin gitu daerahnya. Nah jadi perkawinan Lamu Mangkurat dengan Dayang Diparaja. Dayang Diparaja itu hamil, kemudian tapi setelah 9 bulan 9 hari pada saat itu belum juga lahir, akhirnya lebih dari 1 tahun. Nah akhirnya Dayang Diparaja ini anak yang di dalam kandungan Diparaja ini dia bisa bicara di dalam itu katanya dia tidak mau keluar kalau tidak di keluarnya itu dibelah dengan ada 1 alat gitu ya. Jadi kalau kita sekarang tuh sesar gitu ya. Nah, jadi diangkat. Nah setelah lahir Dayang Diparaja kemudian Putri Kabuaringin Dayang Diparaja meninggal. Nah akhirnya ini besar setelah cukup dewasa dikawinkan dengan Pangeran Aris. Iya. Iya. Perkawinan antara 2 ini melahirkan Pangeran Raden Sekar Sungsang. Nah Raden Sekar Sungsang ini akhirnya dia mendirikan kerajaan negara. Nah, jadi di sini udah habis gitu ya. Jadi muncul kerajaan baru, baru. Nah Raden Sekar Sungsang ini pada waktu kecil itu tuh nakal sekali sampai dia tuh sama Putri Kabuaringin itu marah gitu. Akhirnya dia pada saat kalau saya baca di buku Cukurkan nih ya, jadi dia marah itu karena si Raden Sekar Sungsang ini nakal sampai dia tuh pada waktu bikin juadah kalau kita tuh kue gitu. Si Raden Sekar Sungsang ini belum masak kuenya itu datang ke tempat ibunya. Kemudian tuh kuenya tuh nggak dimakan sendiri tapi dibagi-bagikan kepada temannya. Lama-lama marah kan ibunya ini. Habis itu dia kepalanya tuh dipukul dengan kalau orang Banjar sini wancuh gitu ya, dengan dipukul. Ada bekas kuda gitu ya, berdarah dia akhirnya lari tidak kembali ke tempat ibunya. Kemudian dia pada waktu itu ke daerah Jawa. Di daerah Jawa itu dia ditampung oleh saudagar. Nah dipelihara kemudian dikasih modal akhirnya jadilah dia saudagar yang ditawan gitu. Nah pada saat itu dia rindu kepada orang tuanya. Nah tapi kembali ke sana melihat Putri Kabuaringin ini dia terpikat pada orang tuanya sendiri gitu ceritanya. Jadi ceritanya hampir sama dengan Sangkuriang gitu ya kalau kita dari Jawa Barat ya.
Setelah dia ini apa? Tapi pada saat itu dia belum sempat mempunyai anak gitu ya sama ibunya dia. Putri Kebuaring ini tadi kan terkejut setelah dia kawin dengan Raden Sekar Sungsang itu. Pada waktu itu dia modelnya ya bermanja-manja. Nah pada waktu itu Sekar Sungsang ini minta dicarikan apa gitu di kepalanya. Nah waktu membuka-buka itu ada kunat itu, lalu akhirnya kalian kaget ibunya. Kamu siapa sebenarnya? Dia bilang Raden Sekar Sungsang. Akhirnya dia pergi gitu ya. Nah, dari situ kita putus cerita di sini. Nah keturunan dari Raden Sekar Sungsang ini ada namanya Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama ini punya anak 2. Nah yang sebenarnya Maharaja Sukarama ini yang harus menitiskan dia tahtanya itu adalah kepada anak dari Pangeran Mangkubumi. Nah pada saat kepada Pangeran Mangkubumi. Tetapi Pangeran Mangkubumi pada waktu itu meninggal, anaknya kecil gitu yang namanya Pangeran Samudra. Nah karena Pangeran Mangkubumi meninggal, otomatis kerajaan dipegang oleh adiknya yaitu Pangeran Tumenggung. Tapi lama kelamaan dia tuh mau menguasai ya. Akhirnya di sini ada dari Pangeran Suryanata, Pangeran Samudra ini akhirnya dia disembunyikan.